Injil Lukas pasal 8 mulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ada di situ sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-jaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang-orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jika kita membaca teks ini secara cepat, mungkin kita akan bisa mengatakan bahwa Yesus itu sudah menjadi Allah
Karena dalam teks ini sangat jelas dikatakan oleh si orang yang kerasukan itu, apa urusanmu dengan aku? Siapa? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, setan-setan sendiri pun mengaku bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kalau ada di antara kita yang baru ibadah ini tidak mengaku Yesus anak Allah yang maha tinggi, kita masih di bawah kelas setan. Masih di bawah kelasnya kita. Jadi mari kita mulai berkata pada diri kita, aku Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Supaya jangan setan pun lebih tinggi dari Bapak Ibu saudara semua di sini ya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Nah, itu penting. Jangan-jangan nanti setan masuk. Ini adalah sebuah cerita yang agak unik. Kenapa? Karena kita melihat dari teks ini Yesus menaklukkan roh jahat. Seharusnya roh-roh jahat. Ya. Kira-kira kita sudah baca tadi, si setan ini mengaku dia tidak sendiri karena dia pakai setan-setan. Gitu ya. Teks ini mengatakan kepada kita setan-setan. Oh, boleh kita baca dulu ayat firman Tuhan dari ayat 38-39. Sama-sama kita baca, masih bisa 38-39 ya. Baik, sudah? Karena ini penting sebagai pengutusan bagi kita. Ayat 38 dan 39 sama-sama. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, kalau kita berangkat dari sini, seluruh kota, bayangkan Bapak Ibu, ya, ada Dekapolis. Jadi Dekapolis itu 10 kota. Itu kota-kota besar. Jadi antara Gerasa dan juga Gadara itu sebenarnya dua tempat yang berbeda. Nanti kalau kita baca di Markus ada Gadara. Jadi Gadara dan Gerasa itu adalah ada pebukitan, ya, ada juga kuburan, ada juga danau. Nah, posisinya begitu, dan disitulah kejadian ini sedang terjadi. Kurang lebih ruang lingkupnya 32 km. Jadi oleh karena itu cerita di sini ketika Yesus mendarat di daerah Gerasa, lalu setelah itu seorang yang kerasukan berlari. Jadi sebenarnya dia jauh dari tempat di mana Yesus datang. Tapi karena dia sudah dikuasai oleh setan-setan. Kalau ditanya legion, legion itu adalah pasukan perang Romawi, lengkap dengan senjata perangnya. Kalau kita katakan artileri, infanteri, bahkan kavaleri, itu lengkap seperti perang yang sedang terjadi sekarang ini, ya. Jadi dia mencakup 3.000 sampai 6.000 pasukan. Itu pasukan lengkap itu untuk menyerbu dan menyerang. Nah, posisi itu dikatakan si iblis di sini dia legion. Legion, dari situ kita tahu berapa jumlahnya, 3.000 sampai 6.000. Tapi dia berbohong. Kenapa? Karena ketika dicatat babi-babi yang akan dia masuki itu 2.000. Jadi dalam hal itu pun si iblis berbohong pada Yesus. Tahu Bapak Ibu? Yesus sendiri udah di depan matanya masih berbohong dia. Nah, iblis itu pembohong. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat dari teks ini, ya? Supaya kita mengerti. Sebenarnya seluruh daerah di dunia ini ada penguasanya. Saya coba cek tadi Parung Serap siapa penguasanya, ya. Saya coba cek gitu. Nggak tahu Bapak Ibu, coba cek Maharta siapa penguasanya, Parung Serap, mungkin juga Kinayungan dan lain sebagainya. Karena kita perlu kuasa roh Allah untuk melawan roh-roh jahat ini. Ini bukan satu, bukan dua, ribuan Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana kita melihat kuasa roh Allah yang berkenan untuk menolong kita. Sebelumnya kita ingat dari pertanyaan Mazmur 42, ya. Di situ dikatakan bagaimana seorang yang merindukan Tuhan. Di Mazmur 42 ini
adalah kerinduan dari anak dari Bani Korah. Korah itu pemberontak. Karena saking memberontaknya dengan Datan, lalu Tuhan membuka tanah dan memasukkan mereka hidup-hidup. 250 orang mati total. Pemberontak itu. Nah, pemberontak itu adalah ciri dari pengaruh iblis, setan-setan. Salah satunya yang kita lihat orang yang di Gerasa ini. Sampai-sampai dia tidak perlu berpakaian. Kalau ada lari ke gereja ini tanpa pakaian, kira-kira kita izinkan kayak? Baru dia bawa batu, baru dia memukul-mukul kepalanya, lalu dia menjerit-jerit. Seperti beberapa waktu yang lalu kami melayani di Smolga, ya. Ketika ada ibadah anak sekolah minggu dipimpin oleh sintua, dan ada orang tua datang, orang bawa parang, dan beberapa anak langsung ditebas di dalam gereja di Smolga. Itulah orang yang kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu, itu ngeri. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengatasi ini? Kalau kita baca dari Mazmur 42 tadi, itu salah satu cara, ya. Dikatakan begini, seperti rusa merindukan sungai yang bersih, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Dan ini menjadi tuntunan bagi kita, Bapak Ibu. Mari, dikatakan di sini ayat 6, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapakah engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapakah engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Bahkan Mazmur 43 ayat 5, berharaplah kepada Allah. Jadi yang mau dikatakan di sini, untuk kita bisa menang mengalahkan kuasa roh jahat iblis, apalagi Daud. Daud kan kita tahu punya kemampuan diberikan oleh Tuhan untuk mengusir roh yang menghinggapi Saul. Itu bisa kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Firman Tuhan begini, dan setiap kali ada roh jahat yang datang menghinggapi Saul, maka Daud memainkan kecapi, lalu roh jahat itu undur daripada Saul. Nah, ternyata pujian, doa, bahkan juga permohonan kepada Tuhan itu bisa memampukan kita seperti Daud, tapi dengan pertolongan Tuhan. Nah, mari kita lihat amang-inang apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita tentang kuasa Allah di sini. Respon orang yang telah diselamatkan, ya. Dalam ayat 38 39 tadi sudah kita baca, ya. Orang Gerasa, kalau ditanya kepada kita, apakah lingkungan orang Yahudi? Tidak. Tandanya apa? Di situ ada banyak babi-babi. Karena lokasi di mana hewan itu banyak, itu daerah yang diharamkan. Kenapa sampai demikian? Karena lokasi itu sudah dikuasai oleh roh jahat. Jadi sangat sedikit kemungkinan para imam, para Lewi, ahli Taurat, bahkan pengajar-pengajar Yahudi untuk menceritakan tentang Allah kepada mereka. Sangat sedikit. Karena daerah itu sudah diharamkan. Bukti yang lain daerah itu diharamkan. Daerah itu penuh kuburan. Dan orang yang kerasukan ini tinggalnya di kuburan. Nah, bagaimana kehidupan dia kita nggak tahu, ya. Karena apa? Karena tidak ada lagi di sana kehidupan yang normal. Nah, orang yang sudah mengalami jauh dari Tuhan seperti ini, gersang, menderita, ketakutan, bahkan dia tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri, nggak berpakaian. Dia memukul-mukul kepalanya dengan batu. Ketika saudara keluarganya datang membawa dia untuk ke rumahnya, tapi dirantai. Jadi beberapa kali kami melayani teman-teman saudara kita yang sedang dalam perawatan, baik di daerah pengobatan, itu ada yang tangannya dirantai, ada yang kakinya dirantai, ada yang lehernya dirantai. Nah, mereka kalau tidak dirantai itu akan saling menyerang. Nah, itu kita layani. Tapi ketika kita melayani mereka, kita bawa dalam doa dan firman, mereka bisa tenang. Bayangkan Bapak Ibu.
Nah, itulah orang-orang yang kerasukan. Banyak faktornya. Nah, bagaimana cara kita memahami persoalan ini? Lalu, ini menjadi tempat yang penting bagi Yesus karena tempat ini sangat gelap dan gersang. Mungkin kita satu waktu nanti akan menemukan tempat yang seperti ini kalau kita berwisata ke beberapa tempat, karena sering kita mengikuti kegiatan-kegiatan wisata. Di daerah-daerah itu ada tempat pemujaan-pemujaan. Kalau kita masuk ke situ, mungkin karena lokasinya indah dan sepertinya kita ingin selfie, tapi kemudian setelah kita selfie, kita bawa selfie itu ke rumah. Lalu roh jahat itu masuk ke rumah kita. Kita perbesar fotonya, kita pajang di rumah. Itu kesempatan bagi dia untuk masuk ke rumah kita. Jadi jangan berselfie dengan roh jahat. Nanti dia akan masuk ke rumah kita. Nah, apa yang mau kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Yesus sangat peduli dengan saudara, Bapak Ibu, bahkan dengan kita semua, jika kita mau datang pada Yesus. Jadi persoalan yang paling utama di sini adalah, sekalipun si orang gerasa yang kerasukan ini sebenarnya dia dikuasai oleh setan, tapi dia datang pada Yesus. Sebesar apapun setan yang ada dalam pikiran orang, dalam hati orang, kalau dia mau datang pada Yesus, Yesus bisa menyelamatkannya. Tapi kalau dia tidak mau datang, menjauh, bahkan mungkin dia tidak peduli dengan Tuhan, Yesus akan menghukumnya. Hanya dua pilihan, mau diselamatkan atau akan dihukum. Di Gerasa itu yang diutamakan bukan manusia. Kenapa? Orang yang sudah sakit dan menderita ini dibiarkan di kuburan. Tetapi daerah itu penuh dengan babi. Itu artinya lebih berharga babi daripada manusia. Mereka tidak butuh manusia, mereka butuh uang, mereka butuh kaya, mereka butuh hebat, tetapi menelantarkan sesama manusia. Ini yang Tuhan Yesus tidak suka. Lalu apa lagi? Orang-orang di Gerasa itu lebih takut setan daripada Yesus. Buktinya, ketika Yesus telah melepaskan orang yang gila dan kesetanan itu, lalu dia bisa berpakaian, dia normal dan waras. Lalu apa yang terjadi? Lalu ketakutanlah mereka. Sekarang menjadi pertanyaan, kita lebih takut hantu atau lebih percaya Tuhan? Kita lebih takut hantu atau lebih percaya Tuhan? Kadang-kadang lebih takut sama hantu, ya, daripada Tuhan. Karena kita anggap kalau hantu bisa menyengsarakan. Nah, jangan Bapak Ibu. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan kita punya otoritas. Dia berkuasa untuk semuanya. Bagaimana cara Tuhan kita, Yesus Kristus, mengajari kita? Yang pertama, ingat, semua yang di dunia ini dalam perintah Tuhan, termasuk roh-roh jahat. Oleh karena itu, Yesus mengusir roh jahat itu dengan sekali perintah saja. Sekali perintah. Bukan, Yesus tidak perlu banyak berdebat, berdialog, berdiskusi, bertanya jawab tentang roh-roh jahat itu. Bapak Ibu pernah berjumpa dengan orang yang kesurupan di acara-acara? Apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita menjumpai orang yang kesurupan? Bertanya, isi dohopung, kan itu ya? Marga ahado, kan itu? Ahado pinangidom, jala ahabahinon nami. Banyak bertanya dan berdiskusi dengan yang kesurupan. Padahal Yesus melalui teks ini mengajarkan kepada kita yang seperti itu tidak perlu diajak bincang-bincang. Kejatuhan Hawa itu karena dia terlalu banyak curhat kepada ular, ya, kurang komunikasi dengan suaminya. Jadi amang inang, jangan kurangi komunikasimu di rumah. Jangan-jangan ular masuk, berbahaya itu ya. Jadi perintah Tuhan itu jelas, itu yang pertama. Yang kedua,
Setiap orang yang berada di dalam kuasa Tuhan mendapatkan pertolongan Tuhan. Lihat si orang yang datang itu. Langsung Yesus bertindak. Yang ditanya Yesus kepadanya, siapa yang masuk ke orang ini? Lalu si roh jahat bilang legion. 6.000 sampai 3.000 sampai 6.000. Tapi ternyata 2.000 aja. Karena babi yang masuk ke jurang cuma 2.000. Nah kalau Bapak Ibu hitung, satu babi 1 juta. Kira-kira dikali 2.000. Berapa jumlah babi yang masuk ke jurang? 2 miliar. 2 miliar Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan satu orang saja, itu butuh 2 miliar. Itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak tanggung-tanggung melihat kita. Tuhan melihat kita lebih berharga dari semua harta benda yang kita punya sekarang. Tuhan lebih berharga melihat masa depan hidup kita, keselamatan kita, bahkan penebusan atas dosa-dosa kita, daripada jabatan kita, daripada harta kita, daripada kekayaan kita. Mari, jangan gantungkan hidup kita hanya kepada uang, harta benda, dan kekayaan. Gantungkan hidup kita kepada kuasa nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di dalam hidup ini? Yesus selalu mengingatkan doa. Itu yang pertama. Ya. Berdoalah, lalu kemudian serukan firman Tuhan. Kalau Daud bernyanyi, ya, mengusir roh jahat yang ada di Saul. Lalu setelah itu apa? Berpuasa. Setelah berpuasa apa? Bertindak. Jadi doa itu, nyanyian itu, puasa itu harus disertai dengan tindakan. Harus percaya. Karena kuasa itu ada pada kita. Apa maksudnya kuasa itu ada pada kita? Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 demikian berkata tentang roh Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini perlu kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3 ya, ulangi ya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b mengatakan semua roh di dunia ini besar. Tetapi Yesus berkata, jika kita telah menerima Roh Kudus, maka roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu jangan takut, ya. Yang keempat, menyentuh. Jadi harus ada gerakan, tindakan. Kuasa pembebasan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga harus disertai dengan tindakan nyata. Mari, jika kita mau katakan kita mau menolong sesama kita, jangan hanya dalam doa, tapi harus ikut dalam tindakan. Mungkin di saudara-saudara kita sekarang ini ada yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam hal kesehatan, atau kesulitan yang lain, banyak. Oleh karena itu Tuhan akan mengutus kita, bahkan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu, seperti orang-orang yang ada di Gerasa itu. Yang kelima, Tuhan selalu menambah kuasanya bagi kita jika kita mau dipakai olehnya. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh jahat, bahkan menyembuhkan orang sakit. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Beberapa tahun yang lalu kami dengan Inang di daerah pelayanan kita di Medan ada yang kerasukan roh jahat. Nah, yang kerasukan ini adalah seorang ibu. Dia punya anak laki-laki sudah naposok, dan amang itu juga masih kuat. Mereka 4 orang pegang tangan, pegang kaki, tetapi kalau si roh jahat sudah mengamuk, 4-empatnya tercampak. Lalu kami diundang untuk datang ke daerah itu. Saya melihat memang ada di situ roh teritorial, ya, ada roh yang menguasai. Buktinya apa? Lingkungan masyarakat sekitar itu mengatakan bagaimana supaya keluarga ini, istilahnya ya, yang sudah kemasukan roh itu harus diusir dengan apa? Dengan darah kambing. Jadi mereka harus potong kambing, lalu kemudian darahnya disiramkan sama mereka.
bersama lingkungan itu supaya roh jahat keluar. Ternyata nggak keluar juga. Lalu kami datang ke sana. Apa yang kami lakukan bersama tim? Doa puasa. Kami doa puasa, lalu kami mohon Tuhan bekerja. Ngamuk sekali dia, melawan. Tapi ketika kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami roh yang lebih besar dari roh yang memasuki inang ini, maka Tuhan terjadi menyelamatkan dia. Lemas inang itu langsung, lemas. Ketika kami serukan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darahnya, dia langsung lemas. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa respon kita ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, diberi kuasa dan rohnya, Rex ya. Respon orang yang telah diselamatkan itu tadi, yang pertama, dia bersedia diutus untuk merseding, bermisi, untuk memerdekakan manusia yang terikat dalam rantai dosa dan maut. Dia bersedia. Jadi kalau Bapak Ibu buka Google, Gerasa, Gadara, bahkan lingkungan Dekapolis, itu luas sekali. Tapi di tengah-tengah seluas daerah itu pun, karena dia sudah menerima keselamatan, dia bergerak langsung. Karena itu daerah yang tidak bisa dimasuki oleh murid-murid Yesus. Karena itu daerah yang haram, bukan halal. Jadi yang bisa melakukan pemberitaan Injil itu adalah orang Gadara ini. Yang kedua, Yesus memerintahkan Injil, berita keselamatan, jangan hanya di luar, harus sampai di rumah. Keluarga kita harus menerima keselamatan itu bersama. Pemuda-pemudi, anak-anak remaja, naposo sekolah minggu, orang tua, bapak ibu, lanjut usia, mari sering menceritakan Tuhan di tengah-tengah rumah kita, supaya kuasa Tuhan hadir di rumah kita. Kalau tidak, di luar kuasa Tuhan yang akan masuk di rumah kita. Apalagi kita diutus bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus berkata, berangkat pergilah. Dia tidak bertanya bagaimana saya harus bersaksi, bagaimana firman Tuhan harus saya utarakan, nas apa yang harus saya beritakan. Apa kata Tuhan Yesus? Saksikanlah kuasa Allah yang sudah kau terima. Jadi tidak perlu dia harus belajar Alkitab, tidak perlu dia harus ikut sekolah penginjilan. Tapi apa yang dia lakukan? Saksikanlah apa yang sudah engkau terima dari Allah. Ternyata itu lebih besar kuasanya daripada kita hanya sekedar berkata-kata tentang Tuhan. Mari kita saksikan pekerjaan Tuhan yang sudah kita terima. Bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Orang-orang yang telah dibebaskan dari ikatan setan oleh kuasa perintah Tuhan, berangkat dan pergi untuk memberitakan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Lalu dengan kuasa itulah Allah menyatakan bahwa Allah berkarya melalui kita. Orang yang bertobat adalah orang yang menghargai pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Seberapa besar Tuhan telah menolong kita, seberapa banyak Tuhan telah memberkati kita, bahkan sampai sejauh mana dosa-dosa yang selalu kita kerjakan, dan Tuhan masih memberikan kita pengampunan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu lebih berharga satu jiwa. Di sini dikatakan ya, lebih berharga bagi Yesus, lebih berharga satu jiwa daripada 2 miliar. Itu tadi 2000 itu hitungannya 2 miliar. Lebih berharga satu jiwa daripada 2 miliar. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah pelayanan ini? Tuhan berkata, saksikanlah Yesus yang sudah engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dengan itu engkau akan menjadi orang-orang yang bersama dengan Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Bahkan melalui teks core tadi yang sudah kita nyanyikan tadi, itu menunjukkan bahwa Tuhan juga sudah menyertai kita. Ada yang unik tadi, lagu dari Ama ya, karena langsung disebut setan. Koklas tirohaki mar olo polo pau sai Jesus maende onoku nang rope setani. Ini jelas ini. Qur'an jelas banget ini. Nang rope setani lau manguju niau
Alai Yesus doha porusaku. Jadi cara kita mengalahkan setan, bersukacitalah. Gok lasti rohani. Yang kedua, marulupulu, ya. Bukan hanya bersukacita, tetapi saksikanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hidupmu.